Namjoon dan Nara ikut terkejut atas kejadian ini. Nara lalu menoleh ke arah kanannya dan melihat seorang pria tua sedang berusaha mengejar seorang pria lainnya. Namjoon yang juga menoleh ke arah pandangan Nara dan diambil kakek Taeyong sedang susah payah mengejar pria asing itu tanpa pikir panjang. Harabuji, biar aku yang mengejar orang itu. Sekarang Harabuji suruh anak buahmu yang berjaga di luar ikut mengejar orang itu, ucap Namjoon dalam sekali tarikan nafas. Seorang suster menahan Taeyong yang ingin ikut masuk ke dalam ruangan UGD. Tidak bisa, saya harus menemani istri saya di dalam sana. Biarkan saya masuk, seru Taeyong hendak menerobos. Ya, buka pintunya, teriak Taeyong frustasi. Pria itu mengejar rambutnya kasar dan bersandar pada pintu ruangan itu. Perlahan tubuhnya merosot. Kenapa ini semua bisa terjadi padahal aku sudah memilih tempat paling aman dan para anak buahku untuk berjaga. Jika sampai terjadi sesuatu dengan Yen dan bayi mereka, dia bersumpah tidak akan membiarkan pelakunya hidup dengan tenang. 30 menit Taeyong menunggu tanpa mengalihkan pandangannya dari pintu ruangan tersebut, berharap dokter segera keluar dan memberitahu. Suara derap langkah kaki terdengar membuat Taeyong menoleh perlahan. Namjoon datang sendirian. Taeyong, bagaimana keadaan istrimu? Taeyong hanya menghilang pelan. Dokter mesti memeriksanya di dalam. Kau pasti sudah tak bisa menebak siapa dalang dari semua ini, kan? Taeyong menatap Namjoon lekat. Tuan Kim? Namjoon mengaku mantap. Ternyata salah satu pelayan di pesta pernikahanmu adalah anak buahnya. Tuan Kim menyuruh orang itu untuk, tapi rencananya gagal karena ada kakekmu yang menyadari hal itu dan langsung memukul tangannya dengan tongkat. Haraboji, di mana dia sekarang? Dia sedang di kantor polisi bersama ibu dan pamanmu untuk memberikan keterangan. Polisi juga akan menangkap Tuan Kim sebagai dalang atas kejadian ini. Kau jangan pikirkan dulu tentang pelakunya, biarkan polisi dan kakekmu yang mengurusnya. Sekarang kau harus fokus dulu dengan istrimu. Suara pintu terbuka terdengar. Kedua pria tampan itu menoleh bersamaan. Taeyong langsung menghampiri dokter tersebut. Dokter itu menghela nafas berat. Saya sudah mengambil peluru di dalam perutnya, tapi maaf tuan, janin dalam kandungan Nyonya Kim sudah tidak bisa diselamatkan. Seperti tersambar petir, Taeyong membeku di tempatnya. Sekujur tubuhnya bergetar hingga ke rahim Nyonya Kim dan melukai janin di dalam kandungannya. Rahim Nyonya Kim juga mengalami sedikit kerusakan dan perlu segera dioperasi. Jika tidak segera ditangani, takutnya cepat lakukan operasinya, dok, lirih Taeyong. Dokter itu mengangguk lalu beranjak pergi menuju ruang operasi. Namjoon langsung merangkul bahu Taeyong sembari mengusap-ngusapnya lembut. Lirih Taeyong, terisak, anakku pergi. Beberapa suster pun keluar dari ruangan itu dengan mendorong sebuah brankar dengan gadis cantik yang sedang menutup matanya dengan raut wajah sangat pucat. Taeyong menatap wajah yang lekat, tangannya menggenggam erat tangan dingin milik istrinya. Namjoon mengerti dengan apa yang dirasakan Taeyong. Kau pasti bisa melakukannya, kau harus kuat. Taeyong menggerak lemah. Dia tidak yakin akan bisa melakukannya. Maaf tuan, operasinya akan segera dilakukan. Taeyong menatap nanar wajah pucat istrinya yang mulai menjauh menuju ruang operasi. Apakah sekarang sudah tidak ada kesempatan lagi? Taeyong dan Namjoon sudah menunggu 2 jam lamanya. Dokter masih belum keluar dari ruang operasi. Taeyong terduduk lesu di kursi tunggu yang berada di depan ruangan itu. Suara derap langkah kaki lambat terdengar. Namjoon langsung menoleh sedangkan Taeyong masih menatap kosong ke arah depan. Pria tua itu datang dan raut wajah sedih. Miane, karena aku tidak bisa mencegah penjahat itu melukai istrimu, ucapnya penuh rasa menyesal. Taeyong menatap kakeknya lekat.
Tidak, ini bukan salah kakeknya. Justru dia harus berterima kasih pada kakeknya telah berusaha menyelamatkan Yen, meskipun itu mengenai perutnya. Rapoji, kau tidak perlu minta maaf. Ini semua bahkan bukan salahmu. Harusnya justru berterima kasih padamu. Kakek menghela nafas berat. Dia tidak tega melihat Taeyong yang terlihat sangat hancur seperti ini. Kakek mengangguk, ternyata itu adalah orang suruhan Tuan Kim. Pelayan itu diiming-imingi uang yang banyak hingga dia mau menuruti perintah Tuan Kim. Polisi juga sedang menyelidiki apakah Tuan Kim telah merencanakan hal ini atau tidak, karena jika terbukti ini semua direncanakan, maka dia bisa dihukum mati atau seumur hidup. Namjoon dan kakek Kim yang mendengarnya bingung. Bukankah seharusnya Taeyong menginginkan musuhnya itu mati? Aku ingin dia dihukum seumur hidup, tapi aku ingin dia ditaruh di penjara yang paling buruk di negara ini. Tinggal dalam jeruji besi yang sama dengan penjahat kelas kakap dan sadis. Aku ingin dia disiksa di sana. Dia harus mendapatkan balasan yang lebih sakit dari yang aku rasakan. 1 jam kemudian, dokter pun keluar dari ruangan operasi itu. Taeyong langsung berdiri dari duduknya dengan wajah khawatir sekali. Bagaimana, dok? Maafkan saya, Tuan, saya tidak bisa menyelamatkan calon bayi Anda. Dada Taeyong seakan remas-remas dengan kuat saat mendengar jawaban dari dokter itu. Air matanya pun lolos tanpa dia sadari. Nyonya Kim masih kritis setelah menjalani operasi. Mungkin perkiraannya besok dia akan sadar. Taeyong menoleh, menatap dokter itu lalu mengangguk pelan. Sepertinya ada hal penting yang akan dokter sampaikan padanya. Semoga saja hal itu bukan hal buruk. Taeyong duduk di kursi yang berada di depan meja dokter. Keduanya memasang wajah begitu tegang. Taeyong perhatikan tangan dokter itu yang sedang menggerakkan mouse. Di bagian ini, Nyonya Kim mengalami luka karena terkena. Ucap sang dokter membuat Taeyong ikut menatap layar komputer itu. Kami sudah melakukan operasi. Syukurlah lukanya tidak terlalu parah, jadi tidak perlu dilakukan pengangkatan rahim. Dan berita buruknya, sayangnya janin di dalam kandungannya masih sangat lemah. Maafkan kami, Tuhan, kami mengerti yang kau rasakan. Tapi inilah yang terbaik. Saya yakin Tuhan akan memberikan penggantinya secepatnya. Taeyong dan Namjoon berdiri di dalam sebuah ruangan. Di sana terdapat sebuah kotak berukuran kecil yang di dalamnya berisi gumpalan berwarna merah. Taeyong tak kuasa menahan tangisnya. Namjoon kembali menepuk-nepuk pelan pundak sahabatnya. Itu sembari mendengarkan isakan tangis Taeyong. Baru kali ini Namjoon mendengar tangisan seorang Kim Taeyong begitu menyakitkan hingga dia sendiri ikut terbawa suasana. Seharusnya aku menyuruh anak buahku berjaga di dalam gedung juga. Kupikir di dalam sudah aman, karena di luar ada penjagaan yang ketat sebelum masuk ke dalam. Semua sudah terjadi, tapi kau harus tetap kuat dan jadikan ini pelajaran agar kedepannya kau semakin hati-hati. Sekarang kau pos-poslah menangis, karena di saat Ian sudah sadar nanti dan melihat calon bayinya telah tiada, hanya kau yang bisa menguatkannya. Hanya kau yang akan menjadi tempat bersandarnya. Maka dari itu nanti kau harus bisa menenangkan istrimu. Dia mendekat ke arah kotak kecil itu, mengusap sisinya yang terbuat dari kaca tebal. Maafkan apa karena tidak bisa menjagamu. Hanya isakan dan air mata yang menjelaskan semuanya. Betapa terluka dan sakitnya perasaannya sebagai seorang ayah yang bahkan. Mata Sayu itu perlahan-lahan terbuka. Pemiliknya berkedip pelan untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke kornea matanya hingga semua mulai terlihat jelas. Ia teringat kejadian terakhir kali sebelum dia tidak sadarkan diri. Terdengar bunyi dan perutnya tiba-tiba. Ia langsung melihat ke bawah. Perutnya terlihat baik-baik saja dan tidak terasa sakit. Ia melirik ke samping dan melihat kepala seseorang sedang bersandar di sampingnya. Dia mengenali pemilik kepala berambut hitam itu. Pria itu tidak mendengar suaranya hingga Ian terpaksa menggerakkan tangannya dan mengusap rambut lebat itu dengan lembut. Merasakan ada sesuatu yang menyentuh kepalanya, Taeyong langsung membuka matanya dan mengangkat wajahnya. Pria itu terkejut saat melihat Ian sudah bersandar.
Namun Yan menahan tangannya. Pak, bagaimana keadaan bayi kita? Taeyong menelan salib penyusah payah, jari di dadanya kembali muncul mendengar pertanyaan itu. Yan menatap lekat wajah Taeyong sebelum pria itu berbalik pergi. Kemanapun raut wajahnya masih terlihat sangat sedih. Beberapa saat kemudian dokter pun datang. Dia langsung mengeluarkan stetoskopnya dan mulai memeriksa Yan. Sementara itu Yan masih perhatikan wajah Taeyong. Dok, bagaimana kondisi bayi saya? Tanya Yan akhirnya pada dokter karena tidak mendapat jawaban dari Taeyong. Maaf Nyonya, kami tidak bisa menyelamatkan bayi di dalam kandungan Anda. Bayi Anda masih terlalu lemah. Mendengar penjelasannya dokter terasa dunianya berhenti di situ juga. Dadanya terasa tertusuk ribuan jarum hingga sakitnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Yan lalu memegang perutnya. Itu berarti bayinya sudah tidak ada di dalam sana. Taeyong langsung duduk di sampingnya, memeluk kepala Yan erat, memberikan dadanya sebagai tempat istrinya mengeluarkan semua rasa sakitnya. Mata Taeyong mulai berkaca-kaca, namun dia berusaha menahan air matanya agar tidak keluar. Dia harus kuat di hadapan istrinya. Sementara itu, Yan masih menangis. Tidak ada suaminya. Semua calon ibu pasti sangat terpukul dengan kepergian calon anaknya. Lama Yan menangis di pelukan Taeyong hingga akhirnya desakan ngedes itu sudah tidak terdengar lagi. Taeyong melihat wajah istrinya yang tampak sayu, tatapannya juga terlihat kosong. Ikhlaskan kepergian bayi kita, mungkin ini sudah menjadi pilihan Tuhan yang terbaik untuk kita. Terbaik menurutmu? Yan menjauhkan dirinya dari Taeyong lalu mendorong tubuh pria itu menjauh. Taeyong kaget dengan sikap Yan yang tiba-tiba berubah. Sorot matanya terpancar kemarahan dan kekesalan yang ditujukan untuk pria di hadapannya. Tidak, aku tidak tahu apa yang terjadi. Ada seorang yang... Kenapa anak buahmu tidak bisa menghalangi penjahat itu? Kenapa kau hanya menyuruh mereka berjaga di luar gedung? Kupikir di dalam sudah tidak perlu ada penjagaan karena di luar para undangan yang hadir sudah diperiksa dengan baik. Taeyong terdiam. Yan sekarang sangat emosional. Jika Taeyong terus menjawab dan meladeni kemarahan Yan, mungkin gadis ini akan semakin kehilangan kendali. Rasa nyeri itu kembali muncul, semakin sakit di dadanya mendengar istrinya mengeluarkan kata-kata seperti itu untuknya. Keluar, tinggalkan aku sendiri. Lirik Yan melihat ke arah lain. Gadis itu tidak ingin melihat wajah pria di depannya. Taeyong sedikit tersentak. Pria itu menghela nafas berat, lalu dengan terpaksa meninggalkan Yan sendirian di ruangan itu. Yan berdiri di depan sebuah kotak kaca tebal. Nafasnya terasa semakin sesak ketika melihat sosok itu semakin lama. Sorot matanya terlepas dari gumpalan merah yang sudah memiliki kepala mungil yang berada di dalam kotak itu. Taeyong yang memperhatikan Yan dari luar ruangan menatap nanar punggung istrinya yang bergetar. Dia tidak sanggup melihat dan mendengar tangisan gadis itu. Tangan kirinya melingkar di pinggang Yan dan tangan kanannya mengusap lembut puncak kepala gadis itu. Yan masih menangis dengan keras. Air mata Taeyong menetes, pertahanannya di depan mereka runtuh. Dia tidak bisa menjadi kuat sekarang. Tubuhnya terasa lemah, seakan sebagian dari jiwanya ikut pergi bersama bayi mereka. Tak lama isakan Yan berhenti terdengar. Taeyong pun melihat ke bawah. Dia terkejut karena Yan sudah tak sadarkan diri. Taeyong pun mengangkat tubuh yang lemah Yan dan segera memanggil dokter. Kondisi Yan masih belum stabil. Setelah operasi seharusnya dia tidak mengizinkan Yan melihat bayi mereka dulu sampai keadaannya benar-benar pulih. Taeyong duduk di depan ruangan Yan. Dokter sudah memeriksa gadis itu dan menyarankan Yan agar tetap beristirahat di tempat tidurnya. 6 jam datang dengan membawa sebuah kantong berwarna coklat di tangannya yang isinya adalah makanan. Dia tahu Taeyong belum makan sejak kemarin. Pria tinggi itu duduk di samping Taeyong. Makanlah, kau belum makan apa-apa sejak kemarin.
Kau pikir aku bisa menelan makanan di saat seperti ini? Jika kau tidak makan, kau bisa sakit. Siapa yang akan menjaganya nanti jika kau sakit? Ayolah, jangan seperti anak kecil. Makanlah yang banyak. Tadi ibumu menelponku, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Ibumu sudah menelponmu, tapi nomormu tidak aktif. Taeyong pada pun akhirnya membuka kantong makanan itu. Setelah ibu mendatang, dia bisa menjaga Ian di sini dan kita bisa pergi ke kantor polisi. Para pelaku maksudmu dalangnya lebih dari satu. Namjoon mengangguk pelan. Kau nanti akan terkejut jika bertemu dengan para pelaku yang merencanakan insiden kemarin. Taeyong menghela nafas panjang. Kupikir aku sudah tahu mereka ada beberapa nama sudah ada di otakku. Dan aku tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang setelah kejadian ini.